Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro konco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing seputar pegawai negeri sipil ya. Khususnya kali ini saya akan membahas mengenai tunjangan kinerja yang didapat oleh seorang pegawai negeri sipil. Nah, seperti yang kita tahu, hampir semua instansi baik pusat maupun daerah itu sudah menganggarkan tunjangan kinerja untuk pegawai negeri sipil yang ada di tempatnya ya. Nah, ada beberapa instansi itu memperlakukan tunjangan yang menurut saya cukup besar ya daripada instansi-instansi yang lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Nah, instansi mana sajakah yang termasuk kategori memberikan tunjangan kinerja yang cukup besar bagi para pegawainya? Di sini saya sudah merangkum 4 instansi di Indonesia yang memberikan tunjangan kinerja tertinggi ya dibanding instansi-instansi pemerintahan lainnya. Nah, langsung aja. Yang pertama ada Dirjen Pajak. Nah, Dirjen Pajak sendiri walaupun di bawah Kementerian Keuangan, namun oleh Presiden diberikan tunjangan kinerja dengan kategori khusus ya. Tentunya lebih besar daripada tunjangan kinerja yang didapatkan oleh PNS di Kementerian Keuangan sendiri. Nah, di Dirjen Pajak itu tunjangan kinerjanya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berapakah besaran yang didapat tunjangan kinerjanya oleh setiap pegawainya? Ini di peraturan tersebut disebutkan kalau grade atau jabatan paling rendah itu ada di kategori 4, itu pelaksana akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp5.361.800. Itu berarti yang paling rendah PNS di Dirjen Pajak akan mendapatkan nominal tunjangan kinerja sebesar itu. Nah, bayangkan aja yang paling kecil aja 5 juta. Nah, naik ke grade 5, pelaksana itu akan mendapatkan Rp7.171.875. Nah, yang paling tinggi itu ada grade 26, itu pejabat struktural eselon 1 ya. Itu hanya beberapa aja yang dapat, itu nominalnya adalah Rp99.720.000. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di Peraturan Presiden Republik Indonesia yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut yang kedua itu ada tunjangan kinerja yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Nah, Pemprov DKI Jakarta sendiri seperti yang kita tahu dan udah banyak diberitakan, itu memberikan tunjangan kerja ataupun gaji pun juga yang paling banyak di antara PNS-PNS yang lainnya. Nah, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 tentang tunjangan kinerja daerah. Nah, di situ disebutkan semua kategori pegawai yang mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, di sini agak beda kalau DKI Jakarta itu antara PNS 1 dengan PNS yang lain. Kalau tempat kerjanya berbeda, contoh di Dinas Perhubungan dengan mungkin di Dinas Kesehatan, nah itu akan berbeda tunjangan kinerjanya. Jadi klasifikasi di peraturan itu sangat banyak sekali. Di sini saya ambil salah satu ya, contohnya itu saya ambil Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD kelas B. Kalau dia mendapatkan kategori atau grade 2, itu akan mendapatkan Rp2.430.000. Nah, biasanya itu diberikan kepada calon pegawai negeri sipil di RSUD tersebut. Nah, naik ke atas itu ada pelayanan terampil. Nah, itu ada di grade 4 dengan nominal yang didapat itu sebesar Rp3.735.000. Nah, untuk PNS dengan gaji tertinggi di Pemprov DKI Jakarta itu akan didapatkan oleh
dengan jabatan sekretaris daerah ya, sekda, itu mendapatkan nominal sebesar 127.710.000 rupiah. Nah, sekda sendiri ada di grade 17. Nah, itu Pemprov DKI Jakarta, termasuk kategori yang paling tinggi ya. Kalau sekdanya aja bukan gaji sih, tunjangan kinerjanya dapat 100 juta lebih. Tadi kan Kemenkeu eselon 1-nya aja dapatnya hanya 99.700.000 rupiah. Nah, bisa dibandingkan sendiri ya. Nah, itu yang kedua. Untuk lanjut yang ketiga, tunjangan kinerja yang tertinggi di Indonesia itu akan didapatkan oleh pegawai dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di situ disebutkan beberapa kelas jabatan. Dari yang terendah itu adalah ada di grade 1 dengan nominal 1.540.000 rupiah. Nah, itu udah sangat jarang banget ya pegawai yang akan mendapatkan grade 1 atau kelas jabatan 1 di sebuah instansi pemerintah. Biasanya itu mulai dari grade 5. Grade 5 sendiri akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 4.807.000 rupiah di BPK ya, pegawainya BPK. Nah, yang paling tinggi itu ada di kelas jabatan 17. Nah, dengan tunjangan kinerja sebesar 41.550.000 rupiah. Itu adalah BPK yang merupakan pemegang salah satu pemegang tunjangan kinerja tertinggi di Indonesia saat ini. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat menurut saya, ini adalah tunjangan kinerja bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di sini kan tadi kalau direktur lagi Dirjen Pajak kan ada tunjangan tersendiri dan itu cukup besar. Nah, Kemenkeu sendiri itu ada peraturan presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi para pegawai di lingkungan kerjanya. Nah, di sini disebutkan untuk tunjangan kinerja paling rendah itu berada di kelas jabatan 5 ya, dengan nominal yang didapat 3.376.000 rupiah. Nah, untuk paling tinggi ada di kelas jabatan 27 dengan nominal 46.950.000 rupiah. Nah, itu adalah tunjangan kinerja yang akan didapatkan oleh pegawai di Kementerian Keuangan. Sebenarnya selain 4 kementerian tersebut atau 4 kementerian tadi kan DKI Jakarta bukan termasuk kementerian ya, itu pegawai negeri sipil udah mendapatkan tunjangan kinerja yang nominalnya juga sebenarnya cukup banyak ya. Contoh, kalau saya akan mendapatkan nomor 5 itu ada beberapa instansi ya yang tunjangan kinerjanya sama, banyak sih. Ini adalah seperti Kejaksaan Agung, Badan Cyber dan Sandi Negara, terus BMKG, terus ada lagi LKPP, terus ada Kemenkumham, ada Bappenas. Itu pengaturan tunjangan kinerjanya, nominalnya kalau di grade 5 semisal di Kejaksaan Agung mendapatkan 3.100 sekian. Nah, di kementerian lainnya tadi itu sama ya, jadi acuan grade-nya itu sama walaupun peraturan presiden yang mengaturnya itu nomornya berbeda. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya. Tapi perlu diketahui, tunjangan kinerja itu pada suatu saat akan diperbarui oleh presiden ataupun gubernur atau pemerintah daerah atau pimpinan daerah lainnya. Nah, untuk saat ini per
Mei 2020, setelah saya cari informasi, itu mendapatkan 4 instansi tadi yang termasuk kategori tunjangan kinerja tertinggi di Indonesia saat ini. Cukup sekian, mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.